Hai Sahabat Bicara, kembali lagi bersama Vira di podcast Sabi. Sahabat Bicara, semua kita bahas di sini. Sahabat Bicara, sebentar lagi akan masuki Ramadan. Dan biasanya nih ya, kalau misalnya Ramadan, Lebaran ditanya kapan nikah gitu ya. Terus kemudian juga pasti setelah Lebaran ada fase-fase momen dimana setiap minggu pasti akan kembali ramai dengan pernikahan ya. Nih Sahabat Bicara, dan di balik pernikahan pasti ada serangkaian manusia-manusia, individu-individu yang bergerak di balik pernikahan. Salah satunya MC pernikahan. Gimana kisah di balik riuhnya sebagai menyelenggarakan pernikahan ya, untuk WO dan juga MC-nya juga. Selengkapnya akan kita bahas dalam episode kali ini karena Vira sudah bersama Kak Anita JH. Halo Kak Vira. Halo Kak Anita, selamat datang di podcast Sabi. Iya, terima kasih Kak Vira sudah mengundang aku kesini ya. Seneng banget. Jadi Vira lagi ngobrol sama MC gitu ya Kak sekarang. Sama-sama MC ya. Terima kasih Kak JH sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol di podcast Sabi. Jauh-jauh spesial datang dari Bekasi ke sini untuk di podcast Sabi gitu ya Kak. Luar biasa, justru aku juga makasih banget loh. Kak, bicara tentang MC pasti nggak jauh-jauh dari skill public speaking gitu ya Kak. Iya, betul sekali. Oke. Dan untuk menjadi MC pernikahan gitu ya Kak, kakak berarti spesialis di MC pernikahan. Iya sih, cuman bisa MC all event juga. Oke, jadi semua event apapun. Betul. Event duka cita? Oh, bisa. Kali kalau perlu sih jangan yang duka-duka deh, sukacita aja. Iya gitu ya, Kak. Paling sering berarti pernikahan. Iya, betul. Selain pernikahan, MC apa gitu Kak biasanya? All event sih, misalnya kayak acara gathering, gala dinner, terus misalnya kayak untuk grand opening, kayak itu biasa kan corporate ya, ada yang juga beberapa kayak launching produk apa, terus misalnya birthday juga, ulang tahun Sweet 17, nah boleh. Tahun ini itu kebetulan Vira Sweet 17 sih Kak. Sama dong, kita seumuran berarti. Iya. Menolak usia gitu. Bener, kita harus selalu muda, harus jiwanya selalu muda Kak Vira. Gitu ya, Kak, betul. Umur boleh tua, tapi jiwa harus selalu muda. Semangat terus. Betul. Kak Anita, berarti juga MC pernikahan, MC corporate juga. Betul. Gitu ya Kak. Tiap pekan tuh berarti selalu ini ya. Berarti holiday kakak tuh setiap event kan pasti pernikahan Sabtu, kalau nggak Minggu. Karena ya di usia-usia kakak-kakaknya Vira gitu, kalau ditanya kapan nikah, iya kalau nggak Sabtu Minggu gitu. Berarti kan Kak Anita juga melakukan MC pernikahan di setiap Sabtu dan Minggu gitu Kak. Berarti nggak punya weekend dong Kak sama keluarga? Enggak juga sih, karena kan memang kalau menurut aku pribadi ya, untuk nge-MC wedding itu suatu healing juga. Karena jalan-jalan. Betul, selain itu karena kan kita kalau MC wedding itu kan kayak apalagi yang milenial ya, sekarang mungkin dibilangnya anak-anak milenial. Jadi untuk konsepnya itu sangat kreatif sekali, sangat yang apa ya, bener-bener inovatif lah, bener-bener kayak ada kayak TikTokan lah, terus ada yang kayak flash moban yang seru-seru. Jadi itu sebenarnya kayak healing juga sih, karena kita terhibur, ikut menghibur juga gitu kan. Karena mau nggak mau seorang MC ya, pastinya kan kita harus upgrade juga nih dengan situasi yang sekarang. Misalnya wedding yang sekarang milenial tuh senangnya seperti apa, konsepnya yang seperti apa. Misalkan kayak ada konsep yang nasional, internasional, ada yang adat pun juga sekarang nggak mau yang bener-bener adat kental, tapi ada modern-modernnya gitu. Jadi tetap kayak misalnya ada kayak wedding kiss-nya kah, atau mungkin ada kayak misalnya kayak kita sediain kayak ada konfeti seperti itu. Jadi pas acara tuh jadi biasanya anak-anak milenial sekarang tuh lebih kayak pengen sinematik kan, karena videonya biasanya bener estetik. Beda sama yang zaman dulu. Kalau zaman dulu kan udah beda albumnya aja. Oh kayaknya udah begitu terima jadi ya. Kalau sekarang kan untuk editan foto-fotonya aja juga kan bener-bener estetik. Terus yang videonya sinematik yang bener-bener harus diposting di Instagram ataupun di sosial media lainnya seperti itu. Betul. Estetik dan juga maunya yang momentum, karena pernikahan adalah sekali seumur hidup diharapkan gitu ya Kak. Betul sekali Kak Vira. Kak Anita ini sudah menekuni dunia public speaking dan juga MC ini sejak kapan sih Kak? Kalau dibilang untuk masalah MC sebenarnya dari SMP aku udah terjun di dunia MC. Kak MC
SMP tuh udah MC. Iya, tapi bukan MC wedding. Iya juga sih, MC apa tuh Kak? MC biasa, MC OSIS gitulah, MC kecil-kecilan, MC ulang tahun. Karena kan dulu aku SMP memang OSIS kan. Jadi ya dipercaya awalnya justru aku jadi MC itu kalau sekarang kan bener-bener orang yang nyari aku. Kalau dulu aku yang nyari orang, aku mau dong jadi MC-nya gitu. Suka aja bener, gitu ya. Jadi karena emang dari dulu suka dan emang passionnya ya seneng aja gitu, kayaknya seneng ngomong. Dan aku dulu tuh ngefans banget sama sosok kayak Najwa Shihab lah. Setuju. Bener, karena gimana sih, kayaknya jadi MC itu keren banget ya. Pertama kayaknya dihormatin, udah gitu diutamakan. Jadi kita cuma duduk manis, udah gitu tetap cantik. Dengan ngobrol dengan orang-orang yang berbeda. Betul sekali, banyak kenal orang. Insight, relasi. Betul sekali Kak Fira. Jadi memang kayaknya memotivasi, kayak seru deh gitu. Nah akhirnya karena aku jadi OSIS, kebetulan aku ketua Rohis waktu itu ya, zaman SMP. Akhirnya aku udah deh pas acara pertama kali itu Maulid Nabi kayak gitulah, terus sama acara OSIS gitu, udah aku aja jadi MC-nya nggak apa-apa gitu. Akhirnya ya udah menunjukkan pertama kali, ya alhamdulillah. Jadi dipercaya. Nah ini ada alur ceritanya nih, lanjut. Silakan, the stage is yours Kak. Oh ya Allah. Nanti panjang ya kalau MC yang jadi ininya cerita jadi panjang loh. Beragam Kak. Beragam ya. Ya jadi awalnya ya itu dari SMP itu jadi MC. Kebetulan teman SMP ku yang namanya, aku mau makasih juga nih, mudah-mudahan temanku bisa denger, Ayu Saputri. Dia yang pertama kali memberikan aku kesempatan untuk jadi MC wedding. Jadi MC wedding tuh aku sebenarnya di tahun 2015 kan. Jadi dia pertama kali mungkin melihat aku pernah jadi MC di OSIS. Akhirnya dia memberikan challenge buat aku, karena dia tantenya bikin catering gitulah, catering untuk wedding kan. Akhirnya disuruh, Nita kamu bisa nggak untuk MC wedding? Boleh deh, boleh gitu. Akhirnya karena dia mempercayai dan udah trust gitulah, ya udah aku ambil kesempatan itu. Belajarnya otodidak aja. Nah dari MC wedding itu ya alhamdulillah aku jadi termotivasi. Kayaknya MC wedding tuh kelihatannya gampang, ternyata susah ya, karena banyak teknik-teknik yang padahal kelihatannya monoton kan, kayak gitu-gitu aja. Yang orang awam lihat ya, kayak misalkan tamu undangan viral lah gitu. Lihat MC pernikahan mungkin memang ada key cardnya. Jadi mungkin hanya apa cuma ngebacain yang ada di key cardnya kah, atau ada hal-hal lain yang effort yang dilakukan selain itu gitu Kak? Sebenarnya tekniknya kan banyak gitu. Jadi kayak kita misal orang awam misal ngelihatnya, kayaknya MC wedding cuman bacain susunan acara aja gitu. Padahal sebenarnya dari MC wedding itu justru aku malah pas masuk jadi MC wedding malah ngerasa ilmu aku tuh cetek banget. Makanya aku dari situ semangat dan dari awalnya belajar otodidak kayak di YouTube, di apa untuk lihat-lihat untuk contoh-contoh MC wedding. Akhirnya aku belajar kursus MC di Tanto Yahya Public Speaking School. Jadi waktu itu cuma 2 hari, tapi lumayan ya 2 hari juga. Digembleng tuh Kak. Digembleng, tapi memang itu hanya general aja sih ilmunya, nggak yang benar-benar spesifik kayak misalnya kayak MC wedding tuh kan ada adat seperti ini yang lain-lainnya. Iya, karena kan membawakan acara pernikahan di dalamnya juga ada kental dengan culture gitu Kak, apalagi di Indonesia gitu kan. Betul. Dan culture-nya nggak cuma 1-2, tapi pasti banyak, karena di ibu kota ini urbanisasi kan, ada yang dari daerah Jawa, Sumatera, semua dari Sulawesi juga, dengan adat istiadat yang berbeda dan juga harus disesuaikan di kikarnya juga gitu kan. Iya betul sekali, karena memang Indonesia itu kan beragam budaya ya. Jadi kalau dibilang MC pernikahan itu sebenarnya lebih luas, luas sekali. Dan selain MC weddingnya juga, kita juga dari sisi pernikahannya aja ilmunya itu udah banyak banget kan. Karena waktu itu aku sempat dikasih kesempatan untuk nge-MC kayak wedding expo gitu, dan di dalam acaranya itu ada kayak sharing session untuk persiapan sebelum pernikahan. Nah mungkin nanti Kak Fira juga bisa latihan dulu nih. Ya baik. Iya baik. Iya karena memang gimana ya, jadi MC wedding tuh karena itu kan wedding expo, selain dari vendor-vendor pernikahan, jadi kita sebagai orang manusia tuh memang harus persiapannya selain dari materialnya, kita juga menyiapkan mental terutama. Betul, yang penting mental dan ada jodohnya, ada calonnya. Iya itu tolong Kak diarahin ke kamera. Iya, ada gitu. Calonnya, selalu bicara. Kak,
Tadi berarti Vira mendengar tadi jadi sebelum podcast ya Sahabat Bicara, Vira udah ngobrol banyak dengan Kak Anita. Vira juga mendengarkan juga kagum dengan sosok teman kakak tadi yang menginspirasi kakak gitu ya, yang ibaratnya seperti membuka satu pintu yang kemudian kakak masuk ke dalamnya banyak pintu yang terbuka gitu. Betul Kak. Sekali. Dan momen itu yang akhirnya sampai sekarang kakak konsisten fokus di dunia pembawa acara, MC dan public speaking gitu. Kita udah ngobrol panjang lebar Kak. Makna tersendiri dari public speaking itu apa sih Kak? Kakak memaknainya, definisinya mungkin. Oke, kalau untuk public speaking itu sebenarnya sih kita yang public speaking itu kan mampu untuk berkomunikasi kepada halayak ya. Kalau dari teknik istilahnya, kalau teknik public speakingnya sendiri, kita bisa berkomunikasi pada halayak ataupun kita bisa memaknai komunikasi itu. Jadi di antara si komunikator dan komunikan itu bisa paham. Nah, itu teknik public speaking. Nah, itu kan sebenarnya untuk public speaking itu luas ya. Bisa kita yang seperti ini aja juga public speaking kan, untuk cara komunikasi. Juga bisa untuk public speaking yang sebagai trainer misalkan, atau coach, atau mungkin sebagai pembicara, atau mungkin sebagai pidato, orator. Nah, yang Vira ketahui sekarang juga ada MC seperti Kak Anita itu. sekarang selain menjadi MC juga sebagai public speaking trainer gitu kan. Iya, betul sekali. Jadi dari semenjak itu tadi, karena mulai dari MC wedding aku terinspirasi, akhirnya aku mencoba pengenlah ilmunya bertambah gitu, karena merasa kayaknya masih cetek banget ilmu aku gitu. Jadi nyoba akhirnya belajar untuk yang di kursus tadi di Tanto Yahya Public Speaking School. Akhirnya alhamdulillah dapat sertifikat kan. Nah, dari sertifikat itu jadi kita merasa lebih percaya diri. Lebih percaya diri bahwa kita bisa nih lebih meluaskan atau melebarkan sayap kita gitu. Akhirnya alhamdulillah aku juga dikasih kesempatan untuk pernah ngajar juga di Tunas Bangsa untuk homeschooling ya. Untuk public speakingnya, jadi kita sebagai coachnya gitu. Jadi ngajarin anak-anak SMA di sana untuk jadi MC seperti apa, untuk jadi orator yang pidato seperti apa gitu. Banyak banget ya tadi manfaat yang udah disebutin sama Kak Anita gitu ya. Vira sendiri merasakan kalau misalkan mungkin skill Vira nggak seberapa gitu ya, cuma ketika memiliki public speaking yang baik gitu Kak, mungkin akan bisa menambahkan keberanian gitu ya Kak, dan juga kepercayaan diri gitu ya. Betul. Ada hal lain lagi Kak mungkin dari manfaat public speaking itu sendiri? Iya, karena public speaking selain kita jadi lebih percaya diri, kita juga lebih bisa berkomunikasi dengan baik kan sama halayak, sama teman-teman kita. Terus bisa lebih mudah bergaul. Jadi teman-teman dari beberapa genre lah, ibaratnya lingkungan berbagai kalangan. Iya, berbagai kalangan tuh udah bisa masuk gitu, karena kan dengan kita bisa komunikasi dengan baik. Karena kan selain dari public speaking itu juga kita diajarkan dengan cara attitude-nya gitu. Kalau untuk public speaking ya, untuk itu jadi luas sebenarnya. Ada untuk cara bagaimana kita berkomunikasi yang baik kepada teman lagi ngobrol, ketika dikupas lagi lebih dalam tuh bisa banyak hal-hal yang bisa dipelajari dari public speaking itu sendiri Kak. Dan untuk menerapkannya nih mungkin sahabat bicara yang menonton ini mau mulai menerapkan public speaking gitu Kak, cara gimana? Mungkin cara sederhananya gitu Kak. Oke, kalau dari pengalaman aku pribadi ya, kalau untuk belajar public speaking itu tuh biasanya sebenarnya gampang sih ya. Yang penting kita pertama niat kita bener nggak sih kita tuh sebenarnya senang di dunia ini gitu, di dunia yang ruang lingkupnya tuh public speaking. Terus yang kedua itu yang penting kita mau belajar. Itu yang kedua ya. Yang pertama tuh niat, yang kedua mau belajar. Dengan apa sih mau belajarnya? Mau belajar itu kan apalagi dengan saat ini tuh belajar dengan cara apapun bisa ya. Apalagi teknologi udah canggih, kita bisa belajar lewat YouTube lah, bisa belajar lewat lihat dari artikel-artikel yang ada di Google seperti itu. Dan kita juga bisa langsung latihan. Nah, latihannya kalau misalnya kita belum dikasih kesempatan untuk event apa nih misalkan, itu kita bisa bercermin terlebih dahulu. Jadi bercermin misalnya Kak Vira untuk
membawa kepercayaan dirinya itu kita tuh bercermin terus kita ngomong sendiri nggak apa-apa di depan kaca gitu. Betul, ya Kak? itu membentuk kepercayaan diri kita. Jadi teman-teman juga bisa nih kayak dengan cara kita berdiri di depan kaca tuh sambil ngomong, sambil halo guys, misalnya itu membentuk kepercayaan diri. Walaupun nanti misalnya ibunya misalnya Kak Vira itu ngapain ya gitu, nanti sangkanya kayak orang gila. Iya, kamu ngomong sendiri nggak apa-apa, dianggap orang gila itu udah biasa. Aku juga dulu kayak gitu, kita teriak-teriak aja nggak apa-apa. Itu justru mengawali mengasah. Betul, mengasah. Nah, nanti kalau misalnya yang selanjutnya ada kesempatan, misalnya ada acara di sekolah atau di lingkungan, itu jangan takut. Oke, berani mencoba. Nah, kita walaupun kan orang nggak mungkin langsung ngasih kepercayaan tanpa orang itu tahu basic kita. Kalau kita mampu. Nah, buktikan. Caranya apa? Kita nggak apa-apa ibaratnya menawarkan diri terlebih dahulu. Kak, aku mau dong yang jadi MC untuk Agustusan misalkan, untuk ranah lingkungan ya. Terus untuk yang di sekolah misalkan, aku mau ya jadi MC ulang tahun kamu, nggak apa-apa deh, ini aja yang penting aku mau. Ya, itu justru tujuannya apa sih? Untuk biar orang tahu dulu kemampuan kita, walaupun misalnya kita sambil belajar, karena memang yang terbaik itu learning by doing. Iya. Itu dia. Tadi Kak kita bicara tentang bagaimana cara memulai public speaking Kak. Dan kemudian dari serangkaian itu apakah ada komponen tertentu, komponen khusus yang harus ada di dalam public speaking itu sendiri? Komponen khususnya sih sebenarnya sih kalau itu kan yang lebih umumnya ya. Kalau yang khususnya sendiri dari public speaking itu banyak justru teman-temanku yang MC sudah luar biasa ya, termasuk junior aku mungkin Fania Marta Dinata tuh. Fania. Mungkin nanti bisa lihat ya di sini. Dia tanpa les, tanpa apapun, dia malah justru jam terbangnya udah tinggi sekali. Dan untuk fee-nya juga udah lumayan tinggi. Padahal dia di bawah aku, dan alhamdulillah aku masih ada kesempatan dia waktu pas aku nikahan, dia yang jadi MC-nya waktu itu. Karena memang nih potensinya dia waktu itu pas aku nikah, dia nge-MC-in itu umur 17 tahun. Oh, berarti jadi, kakak kalau nikah tuh nggak bisa nge-MC sendiri ya? Jadi kakak nikah MC sendiri nggak perlu, nggak bisa ya? Seperti itu biar irit ya Kak Vira. Tapi ntar yang di podium siapa? Nah itu dia PR-nya. Sama halnya kayak dokter kalau sakit juga perlu dokter lagi untuk menyembuhkan. Betul, gitu ya Kak. Betul sekali Kak Vira, karena sebenarnya kita ini kan manusia habluminanas. Kita perlu membutuhkan satu sama lain. Jadi jangan berharap manusia aku nggak butuh kamu, aku nggak butuh orang siapapun, karena memang kita sebenarnya habluminanas, kita harus berbuat baik sama semua orang, karena kita suatu saat kita juga butuh pertolongan orang. Betul. Gitu. Itu dia pentingnya hubungan dan juga komunikasi yang baik gitu ya Kak. Betul. Seperti artikel yang akan Vira bacakan nih sahabat bicara tentang Gubernur Ganjar mendapatkan The Best Communicators di tahun 2018, dan sahabat bicara tepatnya di kota Semarang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meraih penghargaan sebagai The Best Communicators di 2018 kategori Gubernur dan Public Relation Indonesia. Dan penghargaan ini juga diberikan kepada sosok pemimpin yang mendapatkan pemberitaan positif terbanyak pada media mainstream, cetak, dan juga online. Dan lebih lanjut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga dinyatakan sebagai kepala daerah dengan pemberitaan positif paling banyak di Indonesia. Kak Anita, keren banget. Iya, bicara tentang sosok atau figur pemimpin yang mendapatkan apresiasi dalam hal ini sebagai kategori pemimpin yang mendapatkan pemberitaan positif, berarti kan ada peran komunikasi juga di dalamnya. Bagaimana bisa menyampaikan hal yang baik kepada publik gitu Kak. Kakak menanggapinya apakah ini hal yang layak untuk diapresiasi, didukung gitu Kak kiranya? Pastinya dong, dan aku juga termasuk ngefans juga ya sama Pak Ganjar ya. Karena beliau memang keren sih dari cara komunikasinya. Beliau tuh Pak Ganjar tuh bisa berkomunikasi kepada yang muda, ibaratnya yang milenial seperti apa, yang orang dewasa seperti apa. Karena itu memang itu teknik public speaking. Jadi pantes kalau misalnya beliau bisa dibilang best communicator ya, karena dan nggak semua orang juga yang bisa mampu menguasai itu gitu ya Kak. Betul sekali, karena memang dengan kita bisa public speaking itu kita bisa ya tadi komunikasi kita bisa didengar sama halayak. Halayak itu siapa sih? Nah itu semua halayak dari yang anak-anak, dari yang remaja, dewasa sampai yang udah nenek-nenek, kakek-kakek itu bisa mengerti apa yang kita bicarakan. Makanya itu perlu teknik. Jadi mungkin dianggapnya ada yang bilang
MC mah cuman ngomong doang. Nah, itu salah karena belum tentu yang cerewet bisa nge-MC loh. Betul, gitu. intonasi, vokabularinya A, I, U, E, O. Betul gitu sekali. Belum tentu semuanya bisa kayak Kak Vira. Jadi Kak Vira juga luar biasa aku sekali. Aku juga belum bisa sebaik Kak Anita, tapi aku akan belajar Kak dari pembicaraan hari ini. Sama-sama belajar lah. Aku juga masih belajar kok. Belajar terus Kak Anita. Tadi kita balik lagi ke MC pernikahan Kak. Tadi banyak yang di-mention dari Kak Anita mengenai bagaimana membawakan acara di pernikahan. Betul. Paling jauh tuh di daerah mana Kakak nge-MC pernikahan? Aku pernah di Bandung, pernah di Garut. Kebetulan nge-MC-in saudara sendiri sih. Okay. Cuman ya alhamdulillah dipercaya ya, akhirnya ke Garut, terus ke Serang. Sejauh ini sih seringnya di Jabodetabek. Dan yang paling semuanya pasti unik, pasti semuanya berkesan. Tapi yang paling memorable, yang paling Kak Anita ingat gitu Kak, acara apa waktu itu Kak? Adat apa misalnya? Oh, weddingnya. Kalau wedding sih sebenarnya kalau menurut aku semuanya bagus ya. Untuk adat-adat juga sebenarnya bagus, kayak yang internasional pun. Yang menjadi challenging tersendiri dari Kak Anita? Menjadi apa ya? Mungkin kalau daerah itu lebih ke Jawa kali ya. Walaupun aku sebenarnya orang Jawa juga. Cuman kalau Jawa itu dia dengan dengan intonasinya yang masih pelajarin gitu. Karena makanya aku kalau misalnya ada misal klien yang mau MC Jawa, mau ada MC Jawa, aku ada temen untuk MC Jawa ada gitu. Karena memang bahasa Jawa itu kelihatannya gampang, mungkin aku medok-medoknya dapet ya, tapi untuk intonasi kayak gitu tuh agak susah. Itu ada perlu teknik, bener, perlu tekniknya. Kalau untuk masalah adatnya sih mungkin kita bisa pelajarin, kayak misalnya pecah telur dan lain sebagainya. Cuman untuk intonasi kayak ininya agak susah. Sebenarnya semua daerah itu sebenarnya banyak ininya juga sih, teknik yang harus dipelajari. Dan memang nggak semuanya gampang ya, kayak yang bahasa Padang juga sebenarnya susah kalau misalnya kita nggak paham ininya ya. Jadi banyak juga misalnya dari teman-teman yang mau nikah, misalkan dia mau pakai adat Padang, tapi kita bahasanya nasional, itu bisa juga. Ada yang mix nggak Kak? Misalkan di awalnya dia menggunakan ada yang mix dua budaya kah dalam satu pernikahan? Ada Kak? Ada kayak gitu. Iya, jadi untuk yang justru malah karena dia banyak juga yang sebenarnya bukan asli Jawa atau asli Sunda, tapi dia ngambilnya pakai adat Jawa, akadnya karena buat ngincer pecah telurnya, atau mungkin yang Sunda pengen ngincer ada sawerannya. Tapi berasal dari misalkan suaminya dari Jawa, ininya dari Sunda gitu kan? Enggak. Bahkan ada yang berasal dari misalnya ada dari Palembang ya, terus tapi dia pengen karena dia udah kelamaan tinggal di daerah sini, misalkan, tapi dia seneng ada siger-sigernya, ngambil adat Sunda. Padahal pas ditanya emang asli mana? Asli Palembang, tapi udah kelamaan tinggal di Jakarta. Tapi jadi udah kebanyakan daerahnya, jadi kata dia cuman pengen ada saweran katanya. Jadi dia nggak masalah gitu MC-nya pakai bahasa Indonesia, tapi dia pengen ada unsur-unsur budaya itu gitu. Palang pintu biasanya ke Betawi ya. Nah itu juga ada yang mix. Jadi misalnya kayak dia untuk akadnya pas kedatangan tuh pakai palang pintu, tapi untuk akadnya dia pakai siger Sunda. Jadi bisa. Tapi kalau mau full by Betawi, request pokoknya. Dan itu juga lumrah terjadi di pernikahan-pernikahan gitu. Betul sekali, betul. Tadi bicara tentang pernikahan, terus apakah pernah membawakan acara pernikahan dengan adat dia dari luar pulau, dari luar pulau gitu Kak? Misalkan. Luar pulau misalnya internasional? Iya, ada. Aku pernah waktu itu bilingual Inggris Indonesia. Itu dia kebetulan suaminya itu yang mempelai prianya dari Perancis, yang Indonesianya dari yang perempuan. Dan itu dia lucu juga sih kisah cintanya. Jadi hanya melalui Facebook. Cinta berawal dari Facebook. Di tahun berapa itu Kak? Udah lama sekali ya kalau yang itu ya. Terakhir kalau yang bilingual itu yang orang Inggris, tapi dia udah biasa bahasa Indonesia juga, itu 2018 kayaknya. Terakhir yang benar-benar. 2018 ya. Tapi bukan yang Perancis ya, kalau yang itu yang Vira mau main Facebook biar dapat jodoh di Facebook. bisa juga bisa. Ya, Kak, berarti kan Kakak udah fokus di MC pernikahan. Kepikiran buat buka WO gitu-gitu enggak sih, Kak? Nah, ini sebenarnya aku ada WO sendiri sih ya, cuman baru kalau dibilang. Jadi
sebenarnya kalau dibilang baru sih emang bener baru, cuman ya kalau dibilang kru WO-nya bener-bener baru nggak berkompeten, nggak juga, karena mereka semangatnya, dan alhamdulillah dari job yang kemarin juga sudah kelihatan, alhamdulillah apresiasi dari klien juga puas. Ya testimonialnya alhamdulillah mereka suka. Jadi boleh aja follow di Serasi WO. Serasi WO ya. Berarti tim-timnya muda, fresh gitu ya kan semangatnya. Betul. Dan juga profesional pastinya. Betul. Dan bisa memberikan jasa untuk di daerah Jabodetabek. Iya, betul. Serasi.wo. Iya, betul sekali. Memasuki segmen terakhir, Kak. Iya. Adakah harapan dari Kak Anita sebagai orang yang sudah lama mencemplungi dunia public speaking gitu? Harapannya terhadap skill public speaking yang dimiliki anak muda di Indonesia, Kak? Oke, untuk harapan untuk teman-teman semua ya di sini ya, untuk sahabat bicara ya paling sebenarnya aku juga salut sih sama teman-teman anak muda sekarang, karena mereka banyak yang sukses-sukses karena jiwanya, semangatnya tuh tinggi, terus kreativitasnya tinggi. Jadi salut nih sama sahabat bicara semua mungkin yang masih muda kayak Kak Vira yang benar-benar milenial, itu benar-benar sebenarnya keren-keren. Dan aku akuin sebenarnya public speaking dari teman-teman semua sebenarnya udah pada bagus ya, karena melihat atau meriset dari teman-teman yang kebetulan kru WO aku juga kelahiran tahun 2000-an. Masih pada muda. Tapi mereka bisa cepat beradaptasinya, dan dari cara bicaranya ya walaupun mungkin enggak yang intens atau mungkin yang eksklusif belajar public speaking. Tapi memang otodidak. Iya, otodidak, dan dari ada cara kemauan. Betul. Dari tadi aku bilang kan yang secara general, yang penting ada niat, ada kemauan, cara dia mau belajar, dan dia bisa mungkin latihan dengan cara masing-masing. Bisa dengan cara tadi aku salah satu contohnya di cermin gitu kan, atau mungkin bisa dengan cara dia langsung lewat otodidak seperti di sosmed seperti itu. Nah itu menurut aku udah bagus banget ya. Mungkin harapannya cuman semoga public speakingnya bisa diposisikan bisa ke tujuan yang baik seperti ini nih. Dan yang kemudian skill public speaking ini bisa menjadi bekal untuk masa depan Indonesia memiliki anak muda yang lebih berani dan percaya diri gitu ya, Kak. Betul, dan bisa lebih sukses intinya. Amin. Itu dia sahabat bicara pembicaraan kita dengan Kak Anita. Di segmen terakhir ini kembali Vira ingatkan untuk sahabat bicara yang ingin mendapatkan mug, ada juga tumbler, kemeja, dan topi bisa didapatkan di berbagai e-commerce seperti di Tokopedia dan juga di Shopee. Dan jangan lupa juga untuk follow Twitter, Instagram, dan juga Facebook channel YouTube ini. Jangan lupa di subscribe dan juga dinyalakan loncengnya. Kak Anita, terima kasih banyak udah berbagi tipsnya. Terima kasih kembali Kak Vira. Sampai bicara nih ya, pokoknya kalau dirangkum pembicaraan Vira dengan Kak Anita, banyak belajar banyak. Kalau mau memulai public speaking itu bisa dimulai dengan ada niat yang penting tadi. Kalau kata Kak Anita, berani lihat ke cermin, dan juga banyak intonasi, vocabulary yang bisa diasah lagi gitu ya, Kak. Banyak belajar. Dan satu lagi yang kurang ya tadi ya, kalau misalnya mau jadi MC itu harus paripurna. Jadi kita harus pede aja, percaya diri. Jangan kalau misalnya itu ngerasa aku nggak bisa atau aku salah. Pokoknya kalau udah kita tampil di depan, kita selalu paripurna, selalu kelihatan lebih keren, lebih ini. Jadi nggak usah anggap aja yang di tamu-tamu tuh batu-batu yang nggak melihat. Yang penting harus berani gitu ya. Iya, harus berani intinya ya. Kak Anita, terima kasih banyak. Vira juga kagum sama senior-senior yang tentunya murah ilmu untuk sharing, berbagi, dan agar ilmu itu nggak hanya berhenti di satu orang tapi juga diteruskan gitu, seperti yang Kak Anita lakukan dengan teman-teman anak muda lainnya. Amin. Terima kasih banyak Kak Anita atas waktunya. Such an honor bisa ngobrol dengan Kak Anita. Sama-sama, terima kasih. Vira pamit undur diri dengan narasumber Kak Anita. Pamit undur diri. Siap.